warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang return dan risiko investasi. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najwa Aulia Kartika, saya Sesupi Asmini. Saya Nur Khadijah Wahyu Utami. Saya Naila Tiaulina. Saya Tiffany Alexandra. Saya Elia Amri. Baik, saya sekarang ini akan menjelaskan mengenai return dan risiko investasi. Masuk ke dalam konsep return. Nah, return itu keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi. Indikator performa investasi itu seringkali dalam bentuk nilai uang. Kompensasi risiko itu return yang diharapkan berfungsi sebagai imbalan atas risiko. Risiko yang tinggi akan menuntut potensi return yang lebih tinggi. Nah, apa sih hubungan risiko dan return? Hubungan risiko dan return itu memiliki hubungan yang kuat dan proporsional dalam investasi, di mana ada prinsip trade-off yang memiliki arti jika risiko tinggi maka potensi return tinggi dan sebaliknya, yaitu jika risikonya rendah maka returnnya akan rendah. Masuk ke dalam jenis-jenis return. Yang pertama itu ada realized return yang mempunyai arti keuntungan atau kerugian aktual yang diperoleh dari penjualan investasi. Ini adalah hasil final dari suatu transaksi mencerminkan hasil yang telah direalisasikan. Yang kedua ada expected return, di mana perkiraan keuntungan atau kerugian atas investasi selama periode tertentu. Ini didasarkan pada data historis dan ekspektasi pasar, namun tidak dijamin. Yang ketiga ada holding period return atau HPR, total pengembalian yang diterima dari kepemilikan aset atau portofolio selama periode waktu tertentu. Ini mengukur kinerja investasi secara keseluruhan. Yang terakhir adalah total return, mengukur kinerja investasi dengan mempertimbangkan bunga, capital gain, dividen, dan distribusi selama periode tertentu untuk pandangan komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila Triaudina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang realistic return dan contohnya. Return realisasi adalah keuntungan atau kerugian aktual yang telah diperoleh dari sebuah investasi. Ini mengukur seberapa besar tingkat pengembalian investasi yang benar-benar didapat investor. Fungsinya yaitu sebagai indikator performa investasi, dasar penentuan return ekspektasi, dan juga memotivasi interaksi investor. Rumus perhitungannya yaitu RT sama dengan DT tambah buka kurung PT kurang PT kurang 1 per PT kurang 1, yang dimana RT sama dengan return, DT sama dengan dividen, PT sama dengan harga akhir, PT kurang 1 sama dengan harga awal. Contoh kasusnya, seorang investor membeli saham PT ABC seharga 1.000 per lembar. Setelah 1 tahun, saham tersebut dijual kembali dengan harga 1.100 per lembar dan menerima dividen tunai sebesar 50 per lembar. Masuk ke rumusnya, return realisasi sama dengan di mana dividennya diketahui yaitu 50 ditambah 1.100 yaitu harga akhirnya dikurang dengan harga awal yaitu 1.000 per harga awal yaitu 100.000. Jadi hasilnya ialah 15%. Kemudian ada expect return dan contohnya. Return ekspektasi adalah perkiraan pengembalian investasi di masa mendatang yang bersifat tidak pasti. Ini digunakan untuk perencanaan keuangan jangka panjang dan mengukur potensi keuntungan. Fungsi dari return ekspektasi ialah yang pertama mengukur tingkat kesuksesan investasi, kemudian menilai efisiensi dana dalam penghasilan profit, kemudian membantu perencanaan keuangan jangka panjang dan mempengaruhi strategi serta keputusan investasi. Di mana rumus perhitungannya ialah IR sama dengan sigma buka kurung PI sama dengan probabilitas hasil dikali dengan return jika hasil ini terjadi. Contoh kasusnya, proyeksi return saham A berdasarkan probabilitas kondisi pasar, yang mana kondisi pasarnya ialah baik, probabilitasnya 0,5, returnnya 15, kemudian kondisi pasarnya normal, probabilitasnya 0,3, returnnya 10, dan kondisi pasar buruk, probabilitasnya 0,2, returnnya 2. Jadi, E buka kurung RA sama dengan 0,5 kali 15% tambah 0,3 kali 10%
tambah 0,2 kali 2%, sama dengan 7,5% tambah 3% tambah 0,4%, sama dengan 10,9%. Kemudian holding period return atau HPR dan contohnya. HPR adalah total pengembalian investasi selama periode pendidikan meliputi apresiasi harga dan pendapatan, dinyatakan sebagai persentase dari harga awal. Fungsinya yaitu mengukur total pengembalian investasi, menilai kerja investasi, serta membandingkan peluang investasi. Rumus perhitungannya ialah HPR sama dengan buka kurung harga jual kurang harga beli ditambah pendapatan per harga beli, yang dimana keserakaannya harga jual sama dengan P1, harga beli sama dengan P0, dan pendapatan sama dengan dividen bunga. Contoh kasus HPR negatif: investor membeli saham 10.000, harga jual turun menjadi 8.000 tanpa dividen. HPR sama dengan buka kurung 8.000 dikurang 10.000, tutup kurung ditambah 0 per 10.000. Hasilnya ialah negatif 20%. Kemudian akan dilanjut oleh Najwa Aulia Kartika. Baiklah, kita masuk ke return total. Yang pertama, komponen capital gain, yaitu menaikkan atau penurunan harga aset menghasilkan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai. Inti dari apresiasi atau depresiasi nilai investasi. Yang kedua, ada komponen yield atau hasil, pendapatan reguler yang dihasilkan investasi seperti bunga obligasi, dividen saham, atau distribusi lainnya. Komponen yield ini terpisah dari perubahan nilai pokok aset. Lalu ada penerapan pada berbagai aset yang digunakan untuk mengukur kinerja investasi komprehensif pada saham, obligasi, dan portofolio. Penerapan pada berbagai aset ini membantu investor menilai efektivitas dan profitabilitas investasi secara holistik. Lalu kita masuk kepada pengertian risiko. Definisi risiko investasi adalah potensi kerugian yang mungkin dialami investor akibat aktivitas penanaman modal. Risiko investasi ini melibatkan ketidakpastian dalam mencapai hasil atau pengembalian yang diharapkan. Risiko investasi mencerminkan ketidakpastian hasil akhir investasi dibandingkan dengan ekspektasi awal. Lalu hubungan penyimpangan dan tingkat risiko. Tingkat risiko berbanding lurus dengan besarnya penyimpangan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Semakin besar volatilitas atau standar deviasi dari data pengembalian, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Baik, kita masuk kepada jenis risiko. Yang pertama ada risiko sistematis. Risiko yang mempengaruhi seluruh pasar atau sebagian besar aset di pasar dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Seperti perubahan suku bunga, inflasi, resesi ekonomi perang, dan bencana alam. Lalu ada risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang terkait dengan industri atau keamanan tertentu, disebabkan oleh variabel yang spesifik. Contohnya masalah internal perusahaan, perubahan tren industri, dan manajemen yang buruk. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nifani. Risiko sistematis. Karakteristik risiko pasar: risiko yang timbul dari fluktuasi harga di pasar keuangan akibat faktor makro atau mikro tidak bisa dihindari sepenuhnya. Fluktuasi harga pasar mempengaruhi faktor makro atau mikro tidak dapat dihindari. Contoh faktor penyebab: fluktuasi ekonomi, kebijakan moneter, perubahan suku bunga, inflasi, perang dan pandemi, krisis keuangan global, dan ketidakpastian politik. Imbas diversifikasi. Risiko sistematis tidak dapat dihilangkan atau dikurangi secara signifikan melalui diversifikasi portofolio. Risiko tidak sistematis. Karakteristik spesifik perusahaan unik bergantung pada industri dan internal perusahaan. Idiosinkratik, kejadian khusus, meningkat seiring ukuran risiko spesifik. Faktor penyebab manajemen yang buruk, kegagalan operasional, isu likuiditas atau kebangkrutan. Efek diversifikasi dapat dikurangi atau dihilangkan melalui strategi diversifikasi portofolio, berbeda dari risiko sistematis. Total risiko diversifikasi
komposisi total risiko, risiko unik, atau dapat diverifikasi, risiko pasar tidak dapat diverifikasi. Dampak jumlah saham pada risiko penambahan saham dalam portofolio secara signifikan menurunkan risiko total mencapai stabilitas. Tujuan diverifikasi: 1. Mengurangi risiko kerugian investasi. 2. Menyebarkan modal ke berbagai instrumen. 3. Mengurangi ketergantungan pada kinerja satu aset. 4. Meningkatkan potensi return jangka panjang. Manfaat diverifikasi: 1. Risiko keuangan lebih terkontrol. 2. Stabilitas portofolio meningkat. 3. Optimalisasi potensi keuntungan. 4. Ketahanan terhadap fluktuasi pasar. Pengukuran risiko, varian dan standar deviasi. Pengantar metode pengukuran risiko melibatkan berbagai teknik termasuk analisis statistik, model value at risk, dan simulasi Monte Carlo. Deviasi standar merupakan salah satu pendekatan fundamental untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko. Konsep varian adalah nilai harapan dari kuadrat deviasi dari rata-rata variabel acak. Ini mengukur penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Konsep standar deviasi adalah apar kuadrat positif dari varian. Ini mengukur rata-rata jarak antara setiap titik data dan rata-rata kumpulan data. Interpretasi standar deviasi: SD tinggi, variabilitas data tinggi, risiko lebih besar. SD rendah, data konsisten, risiko lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khadijah. Kemudian ada distribusi probabilitas dalam pengukuran risiko. Yang pertama, kondisi penggunaannya, memperkirakan permintaan dan waktu layanan, pengelolaan beban kerja adaptif, sistem terdistribusi, evaluasi performa melalui analisis statistika, analisis kejadian dan manfaat aplikasi, mendeskripsikan probabilitas nilai yang muncul, memperkirakan peluang peristiwa berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian langkah-langkah hitungannya, yang pertama, identifikasi variabel acak di sistem, tetapkan probabilitas untuk setiap nilai yang mungkin, pastikan P(x) antara 0 dan 1, yaitu inklusif, jumlahkan semua probabilitas harus sama dengan 1, manfaatkan tools seperti Python, Skype, dan yang lainnya. Menerapkan simulasi, misalnya Monte Carlo untuk analisis. Distribusi probabilitas menggambarkan berbagai kejadian berbeda yang berkaitan dengan ketidakpastian fenomena. Ini mendeskripsikan bagaimana probabilitas ditugaskan ke setiap nilai yang mungkin muncul. Selanjutnya, beta sebagai ukuran risiko sistematis. Definisi beta yaitu ukuran risiko suatu instrumen investasi mencerminkan fluktuasi nilai aset relatif terhadap pasar, risiko pasar yang tidak bisa dihindari. Semakin besar beta, semakin tinggi risiko dan volatilitas. Kalau untuk risiko saham dalam portofolio. Kemudian fungsi beta dalam investasi, yang pertama itu untuk mengukur sensitivitas aset terhadap pergerakan pasar. Yang kedua, menilai tingkat risiko suatu investasi. Ketiga, untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Dan yang keempat itu optimasi portofolio untuk mitigasi risiko. Beta adalah indikator krusial bagi investor untuk memahami dan mengelola eksposur risiko pasar dalam portofolio mereka. Kemudian ada interpretasi nilai beta dan contohnya. Untuk beta sama dengan pasar, beta sama dengan 1, pergerakan harga saham cenderung sama dengan fluktuasi pasar secara keseluruhan. Kemudian kedua, tidak terpengaruh pasar, yaitu beta sama dengan 0. Aset bergerak berlawanan arah pasar atau jarak seperti komoditas saat pasar naik. Yang ketiga, ada saham agresif, yaitu beta lebih besar dari 1. Saham dengan volatilitas lebih tinggi dari pasar, potensi keuntungan atau kerugian lebih besar. Keempat, ada saham defensif, yaitu beta lebih kecil dari 1. Saham dengan volatilitas lebih rendah dari pasar, kinerja stabil dan kurang terpengaruh kondisi ekonomi. Kemudian yang kelima, ada saham berlawanan arah pasar, yaitu beta lebih kecil dari 0. Saham bergerak berlawanan arah dengan pergerakan pasar. Saat pasar naik, maka saham ini cenderung turun. Untuk contoh interpretasi nilai beta, beta sama dengan 1 bergerak setelah pasar. Beta lebih besar dari 1, lebih volatil dari pasar. Kemudian beta lebih kecil dari 1, lebih stabil dari pasar. Dan beta lebih kecil dari 0 berlawanan arah dengan pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wafikasi. Selanjutnya adalah risiko dan risiko portofolio. Definisi portofolio. Portofolio merupakan kumpulan aset, karya, atau dokumen. Portofolio menunjukkan kemampuan atau pengalaman serta mendokumentasikan investasi
Koleksi strategis mempresentasikan identitas dan tujuan. Lalu, tujuan pembentukan portofolio yaitu ada 3. Yang pertama ada mencapai keseimbangan risiko dan pengambilan. Yang kedua ada mengurangi risiko volume diversifikasi. Yang ketiga ada menumbuhkan nilai aset investasi. Mengelola risiko sambil memaksimalkan potensi pertumbuhan aset. Lalu selanjutnya ada covariance dan implikasinya. Definisi covariance. Covariance adalah ukuran statistik yang menunjukkan arah hubungan linear antara dua variabel. Ini mengukur sejauh mana dua variabel bergerak bersama dan bagaimana nilai-nilai mereka cenderung berubah relatif antara satu dengan yang lain. Interpretasi nilai covariance. Positif itu mengindikasikan kedua variabel cenderung bergerak ke arah yang sama, baik bersamaan secara naik maupun bersamaan turun. Lalu yang negatif menunjukkan kedua variabel cenderung bergerak berlawanan saat yang satu lagi naik, yang lain turun, dan sebaliknya. Mau menyeratkan tidak adanya hubungan linear yang konsisten atau jelas antara kedua variabel tersebut. Dampak pada diversifikasi. Konsep covariance sangat penting dalam diversifikasi portofolio. Harry Markowitz mengharapkan untuk menjauhi investasi dengan covariance yang tinggi untuk mengelola risiko secara efektif. Cara mengurangi risiko yaitu dengan cara menggabungkan aset dengan covariance rendah atau negatif dapat mengurangi volatilitas portofolio. Optimasi portofolio itu memungkinkan investor membangun portofolio yang memiliki faktor optimal untuk tingkat risiko tertentu. Selanjutnya akan mencoba uraian tentang Baik, selanjutnya itu ada korelasi. Yang pertama ada rentang nilai korelasi. Koefisien korelasi selalu berada dalam rentang minus 1,0 hingga 1,0. Ini adalah indikator standar untuk kekuatan dan arah hubungan linear antar variabel. Rentang minus 1,0 kurang sama dengan kurang minus 1,0. Nilai yang dihitung di luar rentang minus 1,0 hingga 1,0 menandakan adanya kesalahan dalam proses perhitungan atau analisis. Selanjutnya ada interpretasi nilai korelasi. Tanda koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan. Positif sama dengan hubungan searah, negatif sama dengan hubungan berlawanan. Rentang 0,0 sampai dengan kurang 0,0 kekuatannya yaitu sama 5. Kemudian 0,2 sampai dengan kurang 0,4 kekuatan interpretasinya itu lemah. 0,4 sampai dengan kurang 0,6 interpretasinya sedang. 0,6 sampai dengan kurang 0,8 kekuatan interpretasinya kuat. Yang terakhir 0,8 sampai dengan 1,0 kekuatan interpretasinya sangat kuat. Selanjutnya ada set efisien. Definisi set efisien. Efisien set adalah kumpulan semua portofolio efisien yang tersedia bagi investor. Sebuah portofolio dianggap efisien jika memenuhi dua kriteria utama. 1. Memberikan tingkat expected return tertinggi untuk risiko tertentu. 2. Memberikan tingkat risiko terendah untuk expected return yang sama. Selanjutnya ada karakteristik portofolio efisien. Portofolio dalam set efisien memiliki ciri khas yang menjadikannya pilihan investasi yang dominan. Yang pertama, optimalitas risiko dan return. Setiap portofolio menawarkan kombinasi terbaik antara risiko dan pengembalian yang diharapkan. Yang kedua, prinsip dominasi. Tidak ada portofolio lain yang dapat memberikan return lebih tinggi dengan risiko yang sama atau risiko lebih rendah dengan return yang sama. Yang ketiga, ada dasar keputusan investor. Mencerminkan asumsi investor rasional yang ingin memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko investasi. Selanjutnya, ada kesimpulan. Konsep return yaitu pengukuran keuntungan atau kerugian investasi, meliputi pendapatan dan capital gain, penting untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya ada konsep risiko, potensi selisih return aktual dan ekspektasi, mengukur ketidakpastian dan kerugian dalam investasi. Selanjutnya ada diversifikasi, penyebaran investasi antar aset berbeda untuk mengurangi risiko keseluruhan, menghindari konsentrasi. Selanjutnya ada fungsi beta, ukuran sensitivitas investasi terhadap pergerakan pasar. Beta lebih 1 volatil, beta kurang 1 kurang volatil. Yang terakhir ada korelasi negatif. Aset bergerak berlawanan arah, mengurangi risiko, portofolio stabilkan return saat satu aset